Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fianinda dari kelas B Manajemen Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai overview manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keuangan. Keuangan menurut Ridwan dan Inge. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, instrumen yang berkaitan dengan transfer uang di antara individu maupun di antara bisnis dan pemerintah. Keuangan juga merupakan keadaan uang, urusan uang, segala yang berkaitan dengan uang dan seluk-beluk uang. Ada 3 hal yang selalu ditanyakan dalam keuangan, yaitu investasi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan atau nama lainnya adalah penganggaran, yaitu capital budgeting. Yang kedua, bagaimana perusahaan mendapatkan dana untuk investasi atau capital structure. Yang ketiga adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola arus kas sehari-hari, manajemen modal atau working management. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi manajemen keuangan. Yang pertama kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita mempelajari manajemen keuangan. Dari manajemen keuangan kita dapat mengetahui aktivitas penggunaan dana, pengelolaan dana, dan perolehan dana. Selanjutnya, manajemen keuangan merupakan segala aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, mengelola dan mengalokasikan dana, menggunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup yang meliputi materi manajemen keuangan adalah 1. Keputusan pendanaan, yang kedua keputusan investasi, yang ketiga keputusan pengelolaan aset. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi dari Menku atau manajemen keuangan. Fungsi dari Menku atau manajemen keuangan. Pertama ada planning. Planning itu tentang perencanaan, yaitu perencanaan bagaimana perusahaan mengatur arus kas dan laba rugi. Yang kedua yaitu budgeting atau anggaran, yaitu dari mana pengalokasian dana secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu mengelola sistem keuangan yang ada agar tidak terjadi kegiatan yang tidak diinginkan atau misalkan ada korupsi yang di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu auditing, yaitu pemeriksaan keuangan. Yang ini dilakukan untuk memeriksa adanya keluar masuk dana yang dipakai. Yang terakhir yaitu adalah reporting, yaitu kita harus melaporkan apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan dalam manajemen keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 prinsip Menku. Yang 5 prinsip Menku atau 5 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada time value of money, yang dimana $1 sekarang lebih berharga daripada $10 di masa mendatang, dan itu juga bisa sebaliknya. Yang kedua ada there is a risk trade-off, yang dimana risiko tinggi akan menghasilkan pengembalian yang tinggi. Biasanya investor lebih tertarik dengan risiko yang tinggi karena akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang ketiga yaitu cash flow are source of value. Cash flow biasanya menjadi energi dari perusahaan. Karena kenapa disebutkan lagi? Karena
jika cash flow hanya sedikit, karena jika cash flow sedikit maka direksi hanya bergerak dengan apa yang didapatkan dari cash flow, sedangkan cash flow itu akan menghambat. Kalau kita memiliki sedikit, kita akan menghambat perkembangan perusahaan. Yang keempat yaitu market price reflective information, yang dimana kita harus mengetahui tentang informasi-informasi para investor menginginkan apa, dan kita harus selalu menjaga image perusahaan, dimana jika contohnya seperti Samsung waktu itu pernah di S8 itu HP mereka pernah mengalami peledakan, dan itu bukan satu atau dua saja, itu banyak, sehingga mereka akan menarik. Dan biasanya dan kemarin itu saham mereka sempat turun dikarenakan kepercayaan para investor oleh Samsung. Yang kelima, individual respond to incentive, di mana ini adalah setiap orang menginginkan apa yang dikerjakannya mendapatkan hasil atau mendapatkan imbalan. Itu merupakan 5 prinsip dari Kemenku. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perseorangan. Perseorangan merupakan perusahaan dengan satu orang yang dimiliki oleh satu orang, dengan keuntungan akan dimiliki satu orang, tapi dana juga dimiliki oleh satu orang. Dana yang mereka dapatkan hanya dari satu orang tersebut, dan ide tersebut hanya dari pemilik itu. Oleh karena itu, biasanya perseorangan itu memiliki resiko yang sangat besar dan jarang bertahan lama dikarenakan kurang cakapnya pemilik atau kematian. Yang kedua yaitu persekutuan atau CV, di mana ini memiliki beberapa orang di dalamnya yang memiliki berbagai ide. Biasanya mereka mendapatkan modal lebih banyak, lebih bagus daripada perseorangan. CV tersebut juga berjalan dengan bagus, tetapi di CV juga memiliki kekurangan jika partner yang kalian dapat tidak sesuai dengan apa yang didapat. Yang terakhir adalah corporation. Corporation ini lebih besar daripada dari CV, dan modal yang digunakan atau pengeluaran yang digunakan juga lebih besar, tetapi keuntungannya juga lebih besar. Contohnya corporation adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Apple, Huawei dan lainnya. Kita sebagai calon manajer, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari ini, dan kita sebagai manajer, apa sih fungsi kita di situ sebagai manajer keuangan. Yang pertama, kita dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua, yaitu kita harus membuat keputusan membiayai investasi tersebut atau capital structure decision. Dan yang terakhir, kita harus mengatur pendanaan dari hari ke hari atau capital working capital decision. Nah, di sini itu merupakan tugas kita sebagai manajer. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai overview manajemen keuangan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya berikan. Maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.